Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Indah, saya mewakili kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Indah Cahyati, kemudian rekan saya Muhammad Reza Batubara, kemudian ada Bahtiar Dama, kemudian ada Wisnu Pamungkas. Di sini saya ingin membawakan materi mengenai struktur pasar modal dan lembaga yang terlibat di pasar modal. Pertama-tama kita harus mengetahui definisi mengenai pasar modal itu sendiri. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Instrumen yang diperdayakan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang, yaitu lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, reksadana, waran, right, dan berbagai instrumen derivatif seperti option dan future. Secara luas, pasar modal merupakan tempat bertemunya dua pihak, yaitu investor dan emiten. Investor sendiri berperan sebagai pihak yang memiliki dana, sedangkan emiten adalah sebuah badan usaha yang membutuhkan modal dan mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Struktur modal di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Di Indonesia, struktur pasar modal antara lain pertama ada Menteri Keuangan, terus kemudian ada Otoritas Jasa Keuangan, dulu juga disebut sebagai Bapepam, kemudian ada Bursa Efek, kemudian ada lembaga clearing dan penjaminan, kemudian ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, terus kemudian ada perusahaan efek, lembaga penunjang, kemudian ada profesi penunjang, emiten, dan investor. Kemudian kita kulik satu-satu yuk mengenai struktur modal yang tadi saya sebutkan. Pertama ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik sektor perbankan, pasar modal, sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi dan tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Kemudian apa sih tujuan pembentukan OJK ini? Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK ini, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh, sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Kemudian, apa sih fungsi, tugas, dan wewenang OJK? OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 1.
kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kemudian di dalam struktur pasar modal itu tadi ada yang namanya self-regulatory organization. Itu terdiri atas bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Kita kulik satu-satu yuk. Kemudian ada Bursa Efek Indonesia. Ini kantornya ada di SCBD. Apakah kalian tahu apa itu Bursa Efek Indonesia? Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk perdagangan efek. Pada saat ini, Indonesia memiliki satu bursa efek, yaitu Bursa Efek Indonesia, yang kantornya ada di SCBD. Nah, tugas bursa efek sendiri apa lagi sih? Yang pertama itu ada menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Yang ketiga, ada menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek dan melaporkannya kepada OJK. Kemudian selanjutnya ada lembaga clearing dan penjaminan. Apa sih lembaga clearing dan penjaminan itu? Lembaga clearing dan penjaminan adalah lembaga yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LKP adalah PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. KPEI sendiri turut serta mengemban misi pemerintah untuk meningkatkan fungsi dan peran serta pasar modal Indonesia dalam pembangunan nasional. Kemudian ada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Apa sih Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ini? Mereka adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya. Lembaga ini wajib menetapkan peraturan penyimpanan, penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan LPP. Kemudian ada perusahaan efek. Perusahaan efek adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas sebagai berikut. 1. Sebagai penjamin emisi efek. Yang kedua, sebagai perantara perdagangan efek. Yang ketiga, sebagai manajer investasi. Nah, yang pertama itu tadi ada manajer investasi. Apa sih manajer investasi ini? Pertama, pihak yang manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukannya sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, ada perantara perdagangan efek. Adalah perusahaan yang memperdagangkan efek untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. Yang ketiga ada penjamin emisi efek. Adalah sebagai pemenjamin emisi efek, perusahaan melakukan kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Kemudian ada lembaga penunjang pasar modal, yaitu Biro Administrasi Efek, tugasnya sebagai mencatat dan memindahkan kepemilikan efek.
kedua ada bank kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek. Yang ketiga ada wali amanat, yaitu pihak yang mewakili investor. Yang keempat ada pemeringkat efek, yaitu sebagai penasihat investasi berbentuk persero terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan efek. Kemudian ada profesi penunjang pasar modal, terdiri dari akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk dapat melakukan kegiatan di pasar modal, wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam atau OJK. Persyaratan pendaftaran profesi penunjang pasar modal diatur dalam peraturan Bapepam atau OJK. Yang pertama ada akuntan publik. Mereka memiliki tugas 1. Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya. Yang kedua, memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia dan ketentuan Bapepam. Yang ketiga, memberi petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik apabila diperlukan. Yang kedua, ada notaris. Notaris memiliki tugas 1. Membuat berita acara RUPS yang diadakan oleh perusahaan, biasanya itu setahun sekali saat pembagian saham atau 5 tahun sekali. Kemudian ada membuat akta perubahan anggaran dasar. Yang ketiga, menyiapkan perjanjian-perjanjian dalam rangka emisi efek. Yang ketiga, ada konsultan hukum, yaitu memiliki tugas sebagai berikut. 1. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari segi hukum atau legal audit. Yang kedua, memberikan pendapat dari segi hukum terhadap emiten dan perusahaan publik. Yang keempat, ada penilai. Penilai adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilai, yaitu pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dan penilai. Kemudian kita lanjut ke pengetahuan mengenai investor. Investor dibagi menjadi 2. Investor itu pengertiannya adalah sebagai orang atau lembaga yang memiliki dana untuk berinvestasi terhadap suatu perusahaan atau badan usaha. Nah, investor ini terbagi menjadi 2, yaitu investor domestik atau biasa disebut dengan PMDN, penanaman modal dalam negeri. Kemudian ada investor asing, yaitu PMDA, penanaman modal PMLA, penanaman modal luar negeri. Pertama, investor domestik. Investor domestik merupakan kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pihak yang menjadi penanam modal dalam negeri adalah 1. Perorangan warga negara Indonesia, kedua Badan Usaha Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Yang kedua, ada investor asing atau biasa disebut dengan penanaman modal asing PMA. Pengertian penanaman modal asing yaitu kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Kemudian ada emiten atau bisa dibilang sebagai penjual, adalah pihak yang melakukan penawaran umum penjualan saham kepada masyarakat.
Emiten sendiri pada dasarnya diwujudkan dengan maksud untuk membuka kesempatan bagi perusahaan atau pemilik bisnis untuk mendapatkan tambahan modal. Namun tak hanya itu, keberadaan emiten juga membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan investasi sehingga meningkatkan aspek finansial. Adapun fungsi utama emiten adalah memberikan penawaran surat berharga kepada publik. Samping itu, tentu emiten juga bertanggung jawab mengelola dana publik tersebut sebaik mungkin. Bentuk pertanggungjawaban ini pun dibuktikan melalui rilis laporan keuangan emiten per kuartal. Nah, di sini reksadana, lembaga publik dan perusahaan itu dapat dikatakan emiten jika mereka melakukan penawaran umum kepada masyarakat. Sekian presentasi dari saya, mewakili kelompok 1. Apabila ada salah pengucapan maupun salah pembahasan materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam semuanya.